Hujan akhir November. Hujan baru tumpah deras. Sungai Siak berwarna pekat kecoklatan membuncah. Di bawah jembatan, di seberang sana, anak-anak bergantungan dengan seutas tali lalu terjun ke arus sungai. Tapi sebelum mendengarkan cerita ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng, untuk berlangganan secara gratis cerita-cerita baru dari kami. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih. Ini hari tepat akhir November. Dengan kamera mungil, kau seperti tak ingin kehilangan momen. Pandangmu berulang pindah dari sekelompok anak yang bertelanjang atau terfokus ke kameramu. Kau lupa, mungkin sengaja melupakan. Kalau aku berdiri di sisi kirimu, mencuri pandang ke pipimu yang ranum, bibirmu yang merah delima. Salah, katamu protes, tentu saja membatin. Sebenarnya aku juga sedang mencuri pandang padaku. Aku tak sungguh-sungguh mengabadikan anak-anak yang terguyur hujan sambil bergelantung di seutas tali sebelum terjun ke sungai. Demikianlah, sebenarnya sejak tadi aku selalu memandangimu. Bahkan sejak di dalam ruangan diskusi tadi, aku mendesah, menatap sebiji tahi lalat di pipi kirimu. Seperti memberi tanda bahwa aku pernah hinggap di sana. Tapi, kapan? Aku sudah lupa, alih-alih dengan hari yang telah membawaku ke kota ini kemudian mempertemukan lagi aku denganmu. Karena itu, ini bukan kota pertama. Di kota yang lain kita pernah bertemu, bersapa, dan berkenalan sambil menyebut nama masing-masing. Setelah ku sebut namaku, aku pun bertanya tentang namamu. Rina, sambutmu, dan nama itu yang sulit kulupakan lagi. Entah kenapa, apakah karena namamu yang singkat atau terdengar aneh di telingaku. Tetapi, apa anehnya dengan namamu yang cuma 4 kata, Rina? Karena simpel sehingga gampang diucap dan tertancap di ingatan. Ingatan apa yang lalu dapat dengan mudah hilang. Aku bukan seorang pelupa, ingatanku sangat tajam. Apalah arti sebuah nama? Shakespeare pernah mengingatkan betapa tak begitu pentingnya nama. Sebab, menurut sastrawan Inggris itu, mungkin nama hanya tempelan dalam diri manusia. Karena itu, nama tak abadi. Boleh jadi, meski ia lupa bahwa nama sangat penting ketika situasi kota sedang genting ataupun keos. Orang akan memanggil-manggil nama, bukan tubuh atau ruh. Ya, sebab itu, untuk sementara lupakan saja Shakespeare yang boleh jadi memang keliru. Sejak itu yang kucatat dalam ingatanku adalah namamu. Bukan wajahmu, tidak juga tanda di pipimu, tahi lalat yang membuatmu makin tampak manis. Bukan rambutmu yang sebahu. Aku tak hendak mencatat tahi lalat, sebab terlalu banyak orang bertahi lalat di tempat yang sama. Begitu pula rambut karena akan berubah dan memiliki kemiripan. Rambut akan memanjang bila dipelihara dan malah pendek seperti potongan rambut Putri Diana jika dipangkas. Rambut juga bisa berubah-ubah potongan atau gaya, bisa diwarnai sesuka hati. Maka yang kucatat adalah namamu. Nama yang mengingatkan aku pada kekasih lamaku, hanya pada huruf R yang membedakan. Jika kekasihku dulu bernama Lina, sedang kau Rina. Ketika ku berikan alasan ini untuk sekadar agar aku tak lupa pada namamu, kau protes. Katamu, jangan bandingkan namaku dengan kekasih lamamu. Aku adalah Rina, tak bisa disamakan atau dibanding-banding dengan Lina. Ingat itu, jangan kau ulangi. Aku tak merespons. Aku memang salah. Mengapa nama orang lain bekas kekasih lagi yang kujadikan sebagai pembanding pada dirimu? Meski kau bukan kekasihku atau bakal menjadi kekasihku, tetap akan tersinggung. Entahlah, mungkin saja ia cemburu. Penting apa aku mencemburui dia? Kau bukan kekasihku, dan aku bukan pacarmu. Kita hanya sahabat yang baru 2 kali berjumpa, dan aku hanya menyukai berteman denganmu, katamu selepas makan siang. Kemudian kau membisikkan sesuatu dekat di telingaku. Aku mengangguk. Maklum, aku sudah sejak pertemuan pertama tahu kalau kau sudah bersuami dan memiliki 2 anak. Aku juga sudah merasakan sesungguhnya kau adalah perempuan yang selalu merasa sepi. Entah disebabkan persoalan rumah tangga, misalnya suamimu yang dingin, atau sebab lain. Aku tak sanggup menerka lebih jauh. Aku tak mampu memasuki lorong lebih dalam hatimu. Kubiarkan kau tetap hadir dengan selaksa misteri. Apalagi aku tak pernah tahu tentang rumah tanggamu, suamimu, anak-anakmu. Kau kujumpai sewaktu di Jakarta. Di sebuah ruang diskusi kita saling beradu pandang. Tatapan kita penuh makna saat saling bertemu. Kau tersenyum dengan bibirmu berhias lipstik merah.
Kacamata yang menutupi bola matamu yang cahaya makin terasa harmoni. Aku balas senyum, dan kedipan mata. Kau menujahku dengan tanda rahasia yang sulit teraba, tapi getarnya terasa. Hanya saja, waktu di Jakarta dulu kita tak sempat bercakap-cakap. Mungkin disebabkan tiada kesempatan saja, atau karena seorang lelaki muda yang selalu berada di sisimu membuatku enggan mengganggu. Lelaki muda itu memang menginginkan aku jadi kekasihnya. Ia menampik ketika kukatakan dengan jujur bahwa aku sudah bersuami dan punya anak. Ia tetap bersikeras hendak merebutku dari suami dan anakku. Kukatakan saja pada dia, kau gila apa? Mau dikemanakan suami dan anakku? Kau mau mengajakku memulai rumah tangga dari nol dengan menghancurkan keluargaku yang sudah berjalan lebih dari angka 2. Tapi, ia malah mengancam akan datang ke kotaku lalu ingin bertamu ke rumahku, dan berterus terang pada suamiku kalau ia mencintaiku. Aku sempat merasakan pula kalau lelaki muda itu bukan saudaramu. Aku seperti tahu kalau ia teman amat dekatmu. Lihat saja matanya yang selalu curiga dan cemburu setiap lelaki yang kau sapa atau mendekatimu. Sungguh, sangat anak-anak ia. Belum belajar bagaimana bergaul. Tetapi, sudahlah, lupakan lelaki muda itu. Ia bukan bagian dari ceritaku saat ini. Apalagi kini kau sudah berada, bahkan selalu, di sampingku. Kemana pergi, di atas bas ini, di tepi sungai tadi, sambil menikmati sekawan anak bermain di bawah guyuran hujan. Hujan masih menderu di luar bas. Kau mengetatkan jaketmu. Aku melirik. Dingin. Aku tanya, tersenyum. Katamu berbisik, tentu. Kecuali kau makin merapat. Ku geser badanku. Set, banyak yang lihat. Aku kembali merenggang. Seandainya di bas ini hanya aku dan kau, entah apakah aku akan lebih berani mendekatimu. Jangan-jangan aku malah ketakutan. Sebab, aku tak berpengalaman mengkhianati cinta. Kau pikir aku juga bakal nekat, kalau hanya berdua. Aku malah ragu, tak akan berani. Kita memang ditakdirkan bukan untuk jadi pengkhianat. Aku hormati kesucianmu. Aku juga menghormati kejujuranmu. Lalu diam. Suara kaki hujan yang melangkah di atap bas terdengar makin gaduh. Air mulai menggenangi separuh jalan. Bas merambat. Kota Pekanbaru terasa lembab dan berkabut. Nanti malam, hari terakhir. Esok siang aku menuju Batam kemudian melanjutkan ke Tanjung Pinang. Sedang kau ke Jakarta dengan pesawat pukul 10. Seperti katamu kemarin, kau akan meneruskan perjalanan ke Yogyakarta dan 2 hari di sana. Setelah itu, kau pulang ke Makassar. Ya, kalau rencanaku tak berubah. Kalau suamiku tak menelepon lantaran kangen, ujarmu. Tertawa. Aku menggoda, bukan sebaliknya, kau yang rindu. Sama, ruang karaoke temaram. Kau memilih lagu-lagu dengan remote mendekat di layar TV berukuran besar itu. Maaf, aku tak bisa baca kalau dari tempat duduk, katamu sambil merapikan letak kacamata -2 di wajahmu. Setelah 10 lagu dipilih, kau kembali ke tempat duduk. Menggamit lenganku, sementara kepalamu rebah di dada kananku. Betapa malam ini di ruang karaoke yang layaknya di dalam akuarium. Kita bagai sepasang ikan yang siap bercumbu. Sepasang pengantin baru. Dan, kau kian merapat manja. Kau lupa, kita sudah berada di ambang petang. Sebentar lagi malam bergelayut. Anak-anak, anakmu dan anakku di rumah, yang tengah lelap kini mungkin lagi bermimpi menjemput kita pulang membawa oleh-oleh. Akan kubawakan sisa lipstikku ini, jawabmu saat kutanya kau akan bawa oleh-oleh apa untuk kedua anakmu. Kau sendiri untuk si bungsu. Segelas bibir, kataku pendek. Dasar, para orang tua edan. Aku diam, karena aku menyadari bahwa sejak beberapa jam lalu aku memang sudah menjadi gila. Aku lupa pada asal aku datang. Kau juga sudah tak ingat dari mana kau berangkat. Kita lupa pada rumah. Di sini aku jadi gelandangan yang tak punya kembali. Kau adalah pelunta yang lupa rumah asal. Sebagaimana mungkin ketika Adam diturunkan di bumi dengan padang pasir sebatas pandang, tiada sesiapa. Lalu Hawa pun dilontarkan di padang pasir yang lain. Keduanya melunta-lunta sampai akhirnya bertemu di suatu tempat bernama padang pasir pula. Seperti itulah kita sekarang, bertemu di kota ini, setelah dulu kita pernah jumpa dan berkenalan di lain kota, kataku sewaktu jeda lagu kelima. Tetapi kemudian, yang keluar dari bibirmu bukan lagi kata-kata, bukan ratusan puisi dan prosa. Bukan pula kenangan-kenangan ataupun selampir lukisan. Sungguh aku kaget dan dibuat sangat ketakutan. Tiba-tiba yang meluncur laksana muntahan tsunami,
guncahan gelombang laut yang sangat dahsyat, jadi banjir besar setinggi 3 meter menggulung apa saja yang disangka penghalang. Aku tergulung. Kau bergulingan. Tanganmu melambai. Sementara jemari-jemariku menggapai. Hendak menangkap tanganmu dan menarik tubuhmu agar merapat padaku. Aku coba jadi penyelamat, sebagai pahlawan di saat-saat genting. Tak ingin aku melihatmu terseret banjir besar itu, seperti perempuan Nuh yang kemudian tak tahu di mana dia terdampar. Cuma, Nuh saja tak mampu menyelamatkan istrinya, apatah aku yang berlumur lumpur. Hujan masih turun, bagai kaki tajam melangkah di luar ruangan. Suaranya gaduh terdengar sayup-sayup. Aku mengetatkan pelukan, kau makin merapat ke dalam dekapanku. Segelas tequila dicampur es batu terasa semakin mendinginkan tubuh. Tetapi berahi kita terus bergolak, memanas, seperti guncahan larva. Bibirmu-bibirku menganga, sejenak kemudian mengatuk dan memagut. Kau lihat di sana ada maut. Tak ada, sehalaman rumput, terbentang, layaknya selembar karpet, dan kita berpacu di atasnya. Ah, tidak, kenapa tak jadikan perahu saja, dan kita berlayar sama-sama. Menembus hujan, menyisir banjir. Jangan, aku tak mau kau mati tenggelam. Dengan siapa aku tidur nanti? Kita tak bisa kembali ke hotel. Di luar hujan sangat deras. Banjir sudah mengepung kota ini. Tak mungkin mobil dapat melewati genangan air itu. Aku ragu mobil pun tak dapat jalan, bahkan akan hanyut. Ketinggian air sudah mencapai 3 meter lebih. Fah, maafkan kalau mobilmu yang kupinjam tak akan bisa pulang. Maafkan aku, kau akan kehilangan mobil dan aku tak mungkin dapat mengganti, kataku membatin. Sorry Fah, sorry, aku sudah menyulitkanmu. Sorry, maaf ya Fah, mobilmu hanyut. Bahkan, kami pun tak bisa lari kemana-mana. Terkurung di dalam ruangan ini. Air mulai naik, tadi sudah mencapai 1 meter, kini bertambah 25 cm. Bukan, tetapi air sudah mencapai 1,5 meter. Apa? Fah melalui telepon genggam dari rumahnya seperti tak percaya. Mobilku, banjir sudah setinggi 150 cm, dan air terus naik mungkin akan mencapai 3 meter sebagaimana di seberang dari bangunan kami. Sedang mobilmu, maaf, sudah tak terlihat. Mungkin hanyut, mungkin tenggelam di dalam air, jawabku. Apa? Fah masih tak percaya. Mobilku. Sorry Fah, sorry. Jangankan kami bisa menyelamatkan mobil Fah, nasib kami saja tak jelas. Apakah kami berdua dengan Yanti akan tenggelam bersama-sama, mati di dalam ruang karaoke ini? Atau mungkin pula terseret air dan juga mati tersangkut entah di mana. Tetapi, kami berharap, bisa selamat dari banjir sangat dahsyat ini. Tetapi, mungkinkah? Jangan pesimistis. Kita mesti mencoba. Sedapat mungkin, katamu. Yanti akan berdoa, dan kamu cari pertolongan. Pertolongan? Kemana kita cari pertolongan? Kau tahu Yanti, sudah tak ada lagi manusia di dalam bangunan ini. Mereka sudah menyelamatkan diri, mati karena tak bisa berenang, tak bisa lagi bernafas, atau hanyut. Sungguhkah kau? Tanyamu dengan wajah fasih. Kau menampakkan wajah ketakutan. Baru saat ini aku melihatmu amat ketakutan. Ternyata kau juga takut mati, takut menghadapi maut. Kau takut mati. Kau pikir aku ini malaikat? Suaramu tinggi. Kalau aku mati, dengan siapa kau tidur malam ini? Kalau malam ini aku mati, kapan lagi aku punya waktu bertobat? Dosaku sudah banyak sekali. Seperti dosaku, kita sama berdosa. Si pendosa yang karena kebanyakan, sulit bilang hanya sekali bertobat. Lalu, air terus naik, senti demi sesenti. Hanya lambaian tanganmu yang tampak di permukaan air. Yanti sudah tak tampak, hilang di dalam air. Ku cari-cari kau, di dekat layar kaca TV besar. Tak juga kutemu. Kubuka pintu kamar kecil, di sana pun kau tak ada. Aku berenang-renang di dalam ruangan ini. Dari sudut ruang ke sudut ruang lainnya. Di mana kau, Yanti? Di mana kamu? Setengah menjerit dengan harapan kau mendengar suaraku. Tiada jawaban. Aku seperti berhadapan dengan maut. Bermain dengan arus air. Dihanyutkan. Kita tersangkut di tiang listrik. Tanpa lagi pakaian. Seperti lampu, dari tubuh kita bercahaya kemerahan. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap cerita ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan.